Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Badrun, Bapak Abu Haris, Bapak Maudi, Pak Abbas, Bapak Haji dan Ibu semua yang insyaallah pada hari ini Allah memberkahi dalam kehidupan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta Allah lapangkan rezeki kita bersama, baik itu di dunia maupun sampai di akhirat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, walafiat, nikmat panjang umur, terlebih yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam kita. Selawat serta salam mari kita limpah curahkan atas penghulu Nabi besar yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, niscaya kenikmatan itu kita tidak akan sanggup menghitungnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadisnya di mana beliau bersabda, "Ni'matani maqbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal farah." Apa kata Nabi? Yaitu Nabi bilang kepada umatnya bahwa sesungguhnya ada dua kenikmatan, yang kenikmatan ini seringkali umumnya manusia melupakan kenikmatan tersebut. Apa diantaranya? Yaitu selagi manusia itu sehat ia lupa, selagi manusia itu lapang, waktunya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan waktunya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahwa manusia itu Allah berikan waktu sehari semalam, yaitu 24 jam. Baik bapak-bapak sekalian maupun manusia yang ada di muka bumi ini sama, Allah berikan waktu kepada manusia tersebut sehari, yaitu 24 jam. Maka heran kepada orang-orang yang Allah berikan waktu senggang. Kita iri kepada manusia, boleh dalam rangka iri dalam kebaikan, atau kita iri kepada seseorang yang ibadahnya itu lebih baik, lebih bagus daripada kita. Pentingnya kita muhasabah diri atau hasibu qabla an tuhasabu, yaitu introspeksi diri kita masing-masing. Padahal manusia sama, Allah berikan waktu sehari semalam sebanyak 24 jam. Apakah kita boleh iri kepada orang yang beribadah pada Allah dengan maksimal? Boleh.
Bolehkah iri kita kepada orang yang berpengetahuan luas? Boleh. Selagi iri dalam kebaikan, kita boleh iri kepada seseorang yang ibadahnya dalam sehari dia bisa memaksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Ihya Ulumuddin di mana ada kisah seorang alim itu didatangi oleh orang yang ekonominya sulit. Kemudian dia mengadukan persoalan ekonominya kepada orang alim tersebut. Dengan kata lain, orang susah itu mengadu kesusahannya kepada orang alim. Akhirnya orang susah ini bertanya, ada tiga orang. Yang pertama adalah orang bisu, kemudian orang buta, kemudian ada orang yang cacat, yang satu lagi adalah orang gila. Bertanya kepada orang alim, wahai orang alim, orang buta bertanya kepada orang alim, saya susah dalam keadaan ekonomi sulit, maka saya ingin meminta rizki kepadamu, meminta uang kepadamu. Akhirnya orang alim mengatakan kepada orang buta, wahai orang buta, engkau tidak melihat. Wahai orang buta, engkau tidak melihat. Apakah kamu ingin mendapatkan 10 dinar dariku atau engkau buta selamanya? Akhirnya orang buta ini tidak mau, dia memilih untuk hidup sempurna. Kebutaannya dibandingkan 10 dinar tidak ada apa-apanya. Dia tentu ingin yaitu melihat kembali. Kemudian orang bisu, orang yang tidak bisa bicara, dia meminta dengan isyarat 10 dinar, meminta kepada seorang alim tersebut. Akhirnya orang alim menanyakan perihal yang sama, wahai orang bisu, apakah engkau ingin mendapatkan 10 dinar atau engkau bisa bicara kembali? Akhirnya orang bisu tentu menunjuk kepada seorang yang buta, sama halnya perihal yang sama. Tentunya dia menginginkan bahwa dia ingin diberikan kesempurnaan dalam jasad, dalam tubuhnya. Kemudian orang cacat pun sama. Ketika ditanyakan lebih pilih mana 10 dinar atau jasmani yang sehat, tubuh yang sempurna, akhirnya orang yang cacat pun memilih, tentu lebih saya pilih adalah jasad yang sempurna, tubuh yang normal. Akhirnya orang gila pun sama meminta kepada orang alim yaitu 10 dinar. Akhirnya dikatakan kepada orang gila tersebut, engkau pilih mana, 10 dinar dariku atau engkau kembali normal? Tentunya dari kisah ini kita berintrospeksi pada diri kita masing-masing. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang banyak bagi kita, jasmani sehat, tubuh yang kuat. Maka seorang alim ini menyatakan bahwa kepada mereka, yaitu jangan engkau mengadukan perkara kesusahanmu kepadaku. Kalau hal yang demikian saja yang Allah berikan itu tidak ia syukuri, maka tak pantas bagi mereka yang Allah ciptakan dalam keadaan cacat ataupun tidak sempurna, dia mengeluh kepada manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan
kesehatan badan jasmani yang kuat, faka'annama hijat lahu fid dunya. Orang tersebut mendapatkan kehidupan selayaknya dia mendapatkan nikmat yang sempurna yang ia alami di dunia ini. Kalau orang sudah mendapatkan uang banyak, kesehatan yang bagus, badan jiwa raga yang sempurna, kemudian ketika dia punya rezeki bisa dia belikan, belanjakan untuk keluarganya, maka seakan-akan ia mendapatkan hari itu mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan seluruh di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya ingin sampaikan adalah ketika Allah berikan atahaddatsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang menceritakan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu termasuk kita orang termasuk orang yang beruntung, termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian barang siapa yang melupakannya, maka ia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang selagi sehat dia lupa kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala rindu. Tatkala ia sakit, dia meronta-ronta untuk meminta kesembuhan. Tatkala dia sehat, dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah rindu, Allah buat seorang hamba itu yang tadinya sakit menjadi sakit kembali. Maka janganlah kita melupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya rezeki berupa uang saja, bahkan kesehatan pun merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang barang siapa yang tidak bersyukur akan nikmat yang Allah berikan walaupun sedikit, maka ia tidak akan bersyukur kepada Allah akan nikmat yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, pemberian manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kenikmatan Allah begitu banyak dan begitu luas yang Allah berikan kepada kita, fi jasadika 'alaiha haqqan, di dalam tubuh kita terhadap tubuh kita ini ada hak-haknya. Hak mata untuk memandang, hak telinga untuk mendengar, hak tangan untuk memegang, dan kaki untuk berjalan. Sehingga orang yang diberikan jasmani yang sempurna, akal yang sehat, ia gunakan dengan semaksimal mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan Allah ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uzkuruni fazkuruni azkurkum wazkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'aruf ila Allah fi raha ya'rifka fi sidah. Berkenalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala kamu senang, niscaya Allah kenal kamu di waktu susah. Kita mengingat Allah dikala kita senang, niscaya Allah kenal kita, Pak. Allah tidak membiarkan hambanya itu kelaparan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, bahwa sesungguhnya rezeki Allah sangat luas. Allah berikan kepada siapapun hambanya, bahkan binatang melata pun pasti ada rezekinya. Orang hidup ada rezekinya. Maka kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara kita beribadah, menyembah kepada Allah
sehari semalam 5 waktu. Ketika Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan, perkara Nabi itu naik ke Sidratul Muntaha, perkara Nabi berjumpa pada Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk umat manusia melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. As-salatul khamsin, sholat 5 waktu, kamasali yaktasilu khamsan maratin. Sholat sehari semalam 5 waktu sama halnya dia mandi, kata Rasulullah, sebanyak 5 kali. Mungkin dari kita nggak ada sehari semalam kita mandi sebanyak 5 kali, kecuali orang yang berhadas atau orang yang berjumur. Seorang suami istri pengantin baru mungkin sehari semalam bisa 10 kali karena dia pengantin baru. Begitu dia senggama, dia mandi lagi. Begitu senggama, mandi lagi. Kemudian istrinya pakai anduk, akhirnya dia senggama lagi. Mungkin pengantin baru yang sehari semalam itu mandi sebanyak 10 kali. Tapi umumnya orang itu tidak mungkin dia mandi sebanyak sehari semalam, yaitu 5 kali. Tapi kata Rasulullah SAW, diumpamakan orang yang sholat sehari semalam itu sama halnya dia sehari semalam melakukan mandi sebanyak 5 kali. Betapa bersihnya dia. Tentu tiada noda di dalam tubuhnya. Di jasadnya umat itu tidak akan engkel. Lalu bagaimana orang yang sholat sehari sebanyak 5 waktu? Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan menghapuskan dosa-dosanya. Sebelum dia sholat berwudu, ketika membasuh muka, menyapu telinga, membasuh tangan, kemudian menyapu kaki, dosa yang ada di anggota tubuh itu rontok, Bapak Ibu sekalian. Dosa yang ada di tubuh itu akan rontok apabila kita melaksanakan sholat. Dalam Quran surat Nuh ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafura." Katakanlah, wahai Muhammad, kepada umat, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan kamu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi problem kita? Padahal kita tugasnya sama. Kita sebagai manusia pun diberi akal dengan akal yang sama, anggota tubuh yang sama. Bukankah kita iri kepada seorang yang ibadahnya itu dia memaksimalkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh, dulu ya Rabb, saya begitu sibuk karena urusan dunia, karena saya seorang yang kaya, saya lupa kepadamu ya Rabb. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan orang kaya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi kita, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang yang kaya. Tidaklah orang yang mempunyai harta sebanyak Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu orang susah, orang yang penyakitan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya ketika sholat ditanyakan kepada mereka, akhirnya dia qalu lam nakun minal musallin. Masalahkum fis sahar? Qalu lam nakun minal musallin. Wahai penduduk neraka sahar, kenapa kamu masuk ke dalam sahar?
neraka saqar itu neraka yang amat menyedihkan, Pak. Ketika bahan makanan kita, bahan makanan orang penduduk penghuni saqar itu adalah zakum. Apa itu zakum? Biji yang bijinya tersebut masuk ke dalam tenggorokan kita. Bijinya berduri, minumnya timah panas dari api neraka. Akhirnya dikatakan kepada mereka, masalah lakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakun minal musallin. Dulu saya enggak pernah sholat. Dulu saya melalaikan sholat. Padahal saya pun sama seperti manusia yang lain yang Allah berikan sehari semalam, yaitu sebanyak 24 jam. Maka kita tidak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu melainkan perkara sholat. Awwalu ma yuhassabu bi'abdi yaumil qiyamati as-shalah. Hal yang pertama Allah tanya ketika seorang hamba itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara sholat, perkara ibadah. Sholat itu adalah bermakna doa. Sholat itu sama halnya berdoa. Fa iza qudiyatish shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Sholat adalah bermakna doa. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu silah, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardin. Sama, doa itu kedudukannya sama dengan orang yang sholat. As-shalatu imaduddin, ad-du'a imaduddin, nuru minas samawati wal ardin, yaitu cahaya bagi manusia, cahaya antara langit dan bumi. Maka orang yang sholat, orang yang sering berwudu, nanti didatangkan dia di hari kiamat dalam keadaan bersinar-binar, penuh dengan mukanya bercahaya. Ini badan kita casing semua, badan kita casing semua yang tidak asli, made in bumi, ciptaan Allah yang nggak sempurna. Tapi nanti ketika di surga itu Allah rubah wajah kita yang asli, matanya hijau, kemudian lehernya panjang. Kalau kata kita lehernya panjang, leher soang atau leher jerapah, tidak bagus. Tapi di akhirat nanti lehernya suka azan, suka iqamah, suka mengumandangkan azan panggilan sholat, dia teriak untuk muazzin untuk azan, maka dia Allah panjangkan lehernya di surga. Itu paling cakep Bapak Ibu sekalian, paling indah yang Allah berikan kepada seorang azim atau seorang yang berkumandang azan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah orang salaf itu, pemuka-pemuka salaf itu, yaitu membagi tiga. Harus ada kategori tiga ini. Tiga aspek ini harus ada pada diri seseorang agar ibadahnya sempurna. Pertama, ia cinta. Ibadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ibadah karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah karena dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau modal cinta saja, kemudian kita tidak takut, kita tidak berharap kepada Allah, itu sia-sia. Apa kata orang salaf? Yaitu pelakunya adalah orang zindik, orang yang cinta kepada Allah namun dia tidak takut, kemudian dia tidak berharap kepada Allah, pelakunya adalah zindik. Apa itu zindik? Zindik bahasa Indonesianya adalah najis, kotoran. Orang yang membunyikan ibadahnya, yaitu ketika dia ibadah, dia pertontonkan ibadahnya, sementara dia menyembunyikan kekafirannya.
Dalam ilmu fikih, pelaku zindik itu dia ibadah karena orang, dia ibadah karena dilihat, dia ibadah karena dianggap rajin, agar orang menilai dia bahwa sesungguhnya ahli ibadah. Pelaku orang zindik itu ibadahnya adalah pamer. Dia menontonkan ibadah, namun dia menyembunyikan pada saat dia kafir. Pada saat kekafirannya dia sembunyikan. Pelaku zindik. Yang kedua adalah orang yang modal takut, namun dia tidak cinta kepada Allah, namun dia tidak berharap kepada Allah. Pelakunya adalah yaitu orang yang keluar, Khawarij. Kemudian ayat ketiga adalah ketika dia mengandalkan cuma berharap kepada Allah, namun dia tidak cinta dan tidak ibadahnya tidak takut kepada Allah, dia termasuk orang yang kunci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan kembali untuk semuanya, termasuk diri saya pribadi, bahwa sesungguhnya ibadah yaitu ada 3 berdasarkan asas cinta kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, dan yang terakhir bahwa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailatul usriya bi ila samai awsani rabbi bi khamsati asya'i. Ketika malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan lewat hadis qudsi di mana Allah berpesan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Muhammad, nabinya, ya Muhammad, engkau disalami oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membawa pesan 5 malaikat Jibril. Di mana pesan pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad la ta'allaqu qalbika bidunya fa inni lam akhluq halaka. Wahai Muhammad, jangan engkau gantungkan perkara hatimu kepada dunia, karena sesungguhnya Allah ciptakan dunia itu bukan untukmu. Waj'al mahabbataka li fa inni masirakum ilayya. Jadikanlah wahai Muhammad kecintaanmu kepadaku, karena sesungguhnya tempat kembalimu adalah aku, wahai Muhammad. Perkara yang ketiga, wajtahid fi talabil jannah, maka bersungguh-sungguhlah kamu untuk mengejar akhirat, untuk menuai hasil di akhirat. Kemudian kun aisat minal khalqi fa inna la, tidak ada, maka janganlah kamu bergantung kepada manusia, karena sesungguhnya di tangan mereka manusia tidak ada apa-apanya. Maka perkara kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dum ala tahajjud fa inni nasratan qiyamil lail, maka kamu melaksanakan sholat tahajud, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan pertolongan. Doa di mana kita berdoa di lain orang pada terlelap tidur, kita meminta ampun kepada Allah, kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gantungkan urusan dunia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Yang tadi perkara doa dan sholat itu adalah hal yang sama. Kita tidak bisa berdoa lantaran kita tidak sholat. Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba tatkala dia tidak sholat. Namun orang yang sholat tanpa ia berdoa, maka dia sia-sia. Orang yang sholatnya rajin, ibadahnya rajin, karena ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah induknya ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dalam perkara dunia ini ada 3. Yang pertama doa, yang kedua ikhtiar, yang ketiga adalah tawakal. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membukakan, melapangkan rezeki-rezeki kita. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 62 di mana kata Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu wa yabsutu rizqan min ibadihi may yasha wa yaqdiru lahu innallaha bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rizkinya bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki, dan Allah pula yang menyempitkan rizki seseorang bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala apapun. Orang yang ekonominya sulit minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya penyakit minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah menguji sampai mana batas orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah jais-jais saja, Pak. Orang yang berpenghasilan itu ada 4 kategori. Pertama, penghasilan harian. Kalau mau penghasilan harian, berdagang. Tijarah, maka berdaganglah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, penghasilan mingguan, bekerja. Innallaha yabghadu sabal fariq. Allah itu benci kepada orang yang malas. Allah sudah sediakan tangan untuk bekerja, dia tidak bekerja. Maka Allah benci perkara seorang hamba tersebut. Kemudian yang ketiga, penghasilan bulanan, yaitu dia memaksimalkan, entah dia punya kontrakan, dia bekerja. Begitu juga penghasilan tahunan. Kalau orang yang kontrakannya banyak di mana-mana, penghasilannya tahunan itu akhirnya tinggal ngangguk doang, Pak. Maka kita bersungguh-sungguh, kita kejar dunia kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati bagi orang yang kebanyakan rezeki. Tatkala Allah titipkan rezeki itu, dia tidak jalankan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sahiyyu jahil ahabbu ilallah minal bakhil abid. Orang yang dermawan, namun orang dermawan itu bodoh, lebih Allah cintai daripada orang yang pelit namun dia seorang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kaya itu Allah titipkan harta untuknya, dia belanjakan kemana? Aina tasabu, kemana ia jalankan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai muhasabah pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan rezeki kita. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi keluarga kita, sanak saudara kita, tetangga kita yang kurang sehat atau sakit, Allah sehatkan, Allah kembalikan kesembuhannya. Kemudian apabila saudara-saudara kita yang telah pulang ke rahmatullah, maka kita doakan mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah luaskan lapangkan kuburnya, dan Allah terima amal ibadahnya. Ala hazinnya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila khabratina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin niyatin qabla al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.